sekarang ke dinamika pasca muktamar. Yang pertama dari PBNW. Ya, kami persilahkan kepada Wakil Sekretaris PBNW Ayahanda Haji Samsur Rijal SH, kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan Ketua Rois Am Hajah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid. Yang saya hormati Ketua PBNW Maulana Syekh Raden Tuan Guru Zainuddin Asyani, Badan Otonom, Dewan para narasumber, serta pada hadirin yang berbahagia. Sebelum saya menyampaikan tentang sejarah sengketa ya Nahdlatul Wathon, saya perkenalkan diri dulu karena banyak yang salah ini, ada yang bilang Muhammad Rijal, ada yang bilang ini. Jadi saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Haji Samsur Rijal. Saya lahir di Desa Jengki, Kecamatan Terara, 54 tahun silam. Tapi masih agak muda kelihatannya kan. Ya. Jadi saya dari keluarga Haji Muhammad Amin ya, dengan Hajah Siti Wiasih, Hajah Wiasih. Dengan Ketua Rois Am saya Misan. Saya ngiring beliau sejak tahun 98 dulu. Sejak membawa dari Partai Bintang Reformasi dan seterusnya sampai akhir daripada perjuangan ini. Jadi secara ini Ketua Pimpus ya ponakan jadinya kan. Oke. Jadi begitu. Nah, selanjutnya kami paparkan latar belakang permasalahan NW. Sengketa kepengurusan Ormas Nahdlatul Wathon peninggalan Bapak Maulana Syekh sejak Muktamar ke-10 tahun 98 di Lombok Tengah Peraya. Itu pada saat itu yang terpilih menjadi Ketua PBNW adalah Hajah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid, tapi dengan bermacam alasan dan yang dibangun, narasi yang dibangun oleh yang kalah, sehingga mereka tidak mengakui apa yang disampaikan tadi oleh para beliau itu, sehingga mereka membentuk PB tandingan namanya PB Reformasi. Kebetulan saya ada anggaran dasar yang lengkap ini, jadi kita punya semua dokumen yang mereka punya. Nah, yang dia tuju pada saat itu menjadi Ketua PB adalah TGB Zainul Majdi, yang selanjutnya sejak saat itu tidak kunjung permasalahan tidak kunjung selesai. Permasalahan tidak kunjung selesai dengan tuntas, bahkan semakin akut dan parah berkepanjangan, dan yang berujung ke meja hijau, ke pengadilan kita dari 2014 ya. Tapi alhamdulillah semuanya itu bahwa kita dituduh bahwa mencuri dokumen semua di pengadilan, tetapi pengadilan menyatakan bahwa itu tidak benar, dan yang benar adalah Hajah Siti Raihanun sebagai Ketua Umum PBNW pada saat itu, dan dipatok palu dan ingkrah semua. Mereka tidak bisa berkutik, namun mereka tidak hilang, ini namanya orang pinter, ini pinter mengkelit, tidak habis cara, tidak habis celah. Setelah mereka tidak bisa berkutik dengan hukum karena sudah ingkrah dan sudah diputuskan di beberapa pengadilan, tiba-tiba tanggal 22 siang itu saya ditelepon oleh Kepala Kumham Kanwil Pak Haris yang di Mataram. Dia bilang ingin ketemu dengan Ketua PBNW. Saya bilang, ada masalah apa Pak Kanwil? Saya bilang, ada yang kita harus bicarakan, dia bilang pada saat itu tanggal 22. Nah, singkatnya kami terimalah siang itu. Nah, beliau menyampaikan salamnya Pak Dirjen, Pak Cahyo, dengan beberapa yang dari Jakarta akan datang besok pagi untuk silaturahim pada sorenya. Ya, singkat ceritanya kita terimalah mereka
Sorenya kita tunggu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kanwil Kumham NTB. Yang akan datang pada saat itu sebenarnya cuma dirjen saja. Jadi dirjen Ahok kita tidak tahu akan terjadi seperti yang akan saya ceritakan sekarang ini. Jadi tiba-tiba kami waktu itu ada Pak Sekjen, ya, ada Pak Iwan juga, ada Tuan Guru Anas, ada berapa yang ada hadir. Karena kita akan menerima beliau cuma silaturahim, tidak ada menyampaikan apa-apa, tidak ada akan menyampaikan yahana yahanu kan pada saat itu, silaturahim saja. Nah, sehingga kita terima biasa saja. Kami tunggu dari jam 4 sore, jam 4 sore kita tunggu, kok nggak ada, kita telepon lama, mana ini sebentar saja kan. Tiba-tiba muncul, datang Intel, para Intel semua, Intel datang gini, ada Forkopimda datang, ada Kapolda semua, yuk kaget kita. Ini ada apa? Nah, saya telepon lah yang bersangkutan, kenapa lama ini? Saya bilang, oh tunggu sebentar. Ternyata mereka datang jam, kalau tidak salah jam 8 ya Pak Iwan ya, jam 8 malam, yang tadinya jam 4, membawa draft yang isinya kesepakatan. Ini draft apa? Saya bilang kebetulan saya yang paling vokal pada saat itu, saya yang melawan mereka. Karena apa? Ini sudah jelas, sudah selesai, kenapa masih harus ada ini kan semua. Nah, tetapi kami ditekan ini oleh dirjen, kalau tidak ini kami akan batalkan semua. Dia bilang, kita diam, kami akan ini semua, karena ini udah sepengetahuan presiden, macam lah mereka ini. Jadi diinterogasi, sehingga ketua PBNU sama ketua RISA waktu itu menyerahkan ke bagaimana kan begitu. Kalau gitu dibacalah, singkat cerita dibaca, nanti bisa kita tanya jawab ya, apa yang tidak jelas ini secara ini nanti ditanya ya. Jadi kita bukalah kesepakatan itu, antara lain ada yang kita tolak kesepakatannya masalah logo. Pertama, dia bukan NWDI, namanya NW Pancor di sini. Ya, kita biarkan ya. Yang kedua, masalah logo tidak boleh sama. Tidak boleh sama dengan yang sudah ada. Kenapa? Karena logo dan merek NW sudah terdaftar di HKI, di Kumham. Jadi dia harus membuat latar belakang yang lain, apakah kuning, apakah terserah mereka. Ditelepon lah sama Pak Dirjen yang bersangkutan, ditelepon, dia bilang sanggup. Artinya anunya itu dasarnya ada kuning sebenarnya. Ya. Nah, terus ada poin 7 lagi yang masalah madrasah. Itu kita coret. Ini kesepakatan yang ini kita coret itu, dan kita buatkan dia langsung pada saat itu kita foto bersama. Ada foto bersama, saya dokumentasi semua. Kita foto bersama ini, Pak Kapolda, Korem, Forkopimda dari pusat, ini kita foto bersama. Inilah kesepakatan yang sebenarnya pada malam itu. Dan sampai kita lama berargumentasi ya, sampai hampir jam 1:30 kalau tidak salah. Ya. Jam 1:30 itu, sampai jam 2 clear. Oke, kita pulang. Besok dia jam 7 udah ditelepon saya, kayak ini, sampai maaf Pak Kapolda sedikit mengancam. Saya bilang, ini kita draftnya mana? Yang tadi malam kan yang ditandatangan mana dulu draftnya ini? Saya bilang, kalau belum ada draft, bagaimana saya menyampaikan ke ketua PB? Ya udah nanti di sana pokoknya udah clear semua, katanya Pak Yudi. Saya ingat sekali ini, yang kurang ajarin Pak Yudi namanya di Kumham. Dia yang mengetik semua, dan ada foto saya langsung besoknya saya kejar. Dia bilang ke Jakarta seminggu, akhirnya saya kemarin pas saya di YouTube sudah seperti ini mengancam dia, baru dia datang kecek-kecek bahwa kesepakatan itu ternyata tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Jadi kesepakatan kita itu malam itu sebenarnya yang malam itu, kalau yang paginya itu secara seremonial saja itu. Nah, paginya karena tidak sesuai apa yang logonya sama apa namanya poin 7 yang kita sama-sama sepakat dicoret, muncul lagi di sana. Saya langsung tanggal 24 telepon Kapolda, hubungi semua malam hari itu bahwa ini tidak benar, ini penipu. Saya bilang ini tidak jelas, tidak sesuai dengan kesepakatan kita malam itu. Lalu Pak Kapolda menanggapi waktu itu, ya kita segera bicarakan. Tetapi sampai hari ini kita tidak dikasih salinannya yang asli ini. Kita ini saya dapat dari YouTube. Nah, itulah sistem cara mereka untuk menjebak kita, untuk membuat kita sehingga
kita kalah dengan opini dia mereka. Pertama, dia udah tanda tangan katanya kan. Yang tidak tanda tangan itu kan seremonial saja. Seharusnya pagi itu dia pasti baca dulu, baru kita masuk ke ruangan itu. Di ruangan itu kita udah dikumpuli oleh semua. Jadi tidak ada yang Pak Sekjen, saya berdiri dengan Ketua PB, tidak ada. Kita tidak bisa karena dasarnya itu tidak kita dikasih. Tiba-tiba muncul NWDI kan, muncul lagi yang 7. Nah sehingga pada tanggal 24 ini kita PBMW sudah menolak kesepakatan itu, akan kembali ke aturan, ke hukum. Jadi lebih tinggi undang-undang daripada kesepakatan. Kita anggap kesepakatan ini tidak sah karena tidak sesuai dengan draft yang kita sama-sama ini. Ada foto semua dan bertanggung jawab mereka, dan Kapolda mengakui, dan kejaksaan juga kok bisa begini dia bilang. Jadi dokumen sudah kita sampaikan seperti itu, dan kita sudah batalkan dan sampaikan ke yang bersangkutan. Ya. Jadi NWDI yang dia dirikan tahun 2021 itu ormas yang sama dengan NW. Jadi dua organisasi yang tapi identitasnya berbeda. Jadi kalau NWDI yang kita punya adalah madrasah, saya bilang. Jadi bukan ormas. Bukan ormas. Nah itu sekilas tentang ini, tapi nanti adik-adik bisa tanya saya, jawab enggak apa-apa. Kenapa bisa begini, biar jelas. Ini secara umum saya kasih tahu bahwa kita dibohongin. Kita dibohongin. Sama dengan dia pidato, biarkanlah Zainuddin Hassani jadi ketua, saya wakil. Itu sudah awal kita perang di media, udah apa, di pengadilan, udah kalah. Baru dia bilang begitu. Coba awal saya udah sampaikan, cabut itu, mari kita bicara. Tapi ternyata enggak. Nah tapi inilah akal-akal orang yang memang menurut saya ya ingin menghancurkan organisasi, sehingga kita betul-betul harus antisipasi dengan hal ini. Maka oleh munculnya kesepakatan itu, sekarang kita sebagai warga NW tentunya betul-betul harus kompak dan utuh. Betul-betul bisa membedakan ambit dan begang, ke rekat kuning, ke rekat birang deh. Nah itu saja, mungkin nanti selanjutnya apa yang saya sampaikan ini kita lebih tanya jawab sehingga lebih fokus dengan masalah itu. Dan mungkin itu saja. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama ada dua orang menanyakan, kita udah sah, kenapa sepakat? Mungkin perlu pertegasan, padahal sudah dibahas tadi. Kemudian apakah ada diskriminasi sampai saat ini? Kok walaupun kita melawan dengan pernyataan dan lain sebagainya, mereka masih saja pakai surat kesepakatan tersebut gitu. Nggih, mohon ditanggapi. Terima kasih. Jadi kalau kita berbicara organisasi, ya kita dua-duanya sah itu deh. Ya, dua-duanya sah dan berbadan hukum, tetapi berbeda pendiri dan tahun berdirinya. Nah, kenapa dia sebenarnya apa yang disampaikan Pak Iwan tadi itu tidak perlu juga dia ke kita untuk minta persetujuan, tidak perlu. Tetapi inilah cara mereka untuk membuat opini di masyarakat, sehingga kita ikuti maunya mereka. Karena apa? Karena ada di sana Forkopimda pada saat itu. Nah, pada saat mereka menyampaikan seperti itu, kita adakan kesepakatan. Nah, kesepakatan itu pun ternyata dia hianati, dia rubah. Nah, setelah dia rubah, akhirnya kita jawab pun sesuai, dan PB menolaknya lagi dengan surat pada tanggal berapa ini? Sesuai dengan aturan undang-undang juga kita menjawabnya. Jadi kita kembali kepada undang-undang ormas sekarang. Jadi kesepakatan itu dianggap tidak berguna, sudah tidak kita abaikan kembali, karena ada undang-undang ormas. Di undang-undang ormas itu sudah jelas di sana berbunyi, sebentar. Di undang-undang ormas ketentuan pasal 59 ayat 1 huruf E undang-undang ormas berbunyi, ormas dilarang menggunakan nama, lambang, bendera atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pokok atau
keseluruhan dengan nama, lambang, bendera atau tanda gambar ormas lain atau partai politik. Udah jelas dilarang. Jadi udah jelas dilarang seperti ini, sehingga apa yang mereka lakukan itu secara undang-undang ya ilegal. Nah, apa upaya hukumnya nanti? Nanti kita bicara dengan lebah. Jelas itu kan? Jadi tidak boleh sama. Dan kita tidak ada hubungan dengan ormas lain, dan kita tidak mengurus ormas lain. Yang kita urus adalah ormas NW yang didirikan oleh Maulana Syekh pada tahun 53. Jadi bukan yang berdiri tahun 2023 21 ya. Jadi itu jelasnya deh ya. Jadi nanti masalah aset kita bicara di belakang. Jadi tidak perlu diinikan. Karena apa? Masa barang orang dipakai oleh orang kan? Tidak mungkin itu deh kan? Tetapi ada celahnya nanti, ada cara lain. Dan tetap kita memakai aturan dan undang-undang hukum yang berlaku. Kita jangan arogan seperti tahun 98. Ya, mana yang hak dan mana yang batil pasti kelihatan di sana. Jadi masalah aset itu. Jadi, nah masalah perjanjian ini kita anggap sudah tidak ada deh. Apa upaya hukumnya? Ya, sudah kita sampaikan dan sudah penolakan, sudah kita kirim ke yang bersangkutan, sudah kita sampaikan ke mereka bahwa kita kembali ke undang ormas, ke aturan sekarang. Karena apa? Kita sudah terdaftar lebih dulu, baik bendera, baik logo semua. Jadi kita jangan terpancing dengan opini-opini mereka itu. Jadi biarkan, udah jelas di undang-undang seperti tadi melarang. Nah sekarang dia pakai itu kan, apa yang dilarang dia pakai ya aturan nanti akan mengatur dia. Cuman sekarang karena apa namanya mereka sedang menguasai birokrasi semua, ya Pak Dr. Mugni aja sampai terkeok-keok dibuat kan. Nah itu yang harus kita antisipasi sekarang. Makanya kita harus kompak, utuh, bersatu. Nanti kita bisa jalan apa yang menjadi petuah, apa yang dipetujuk oleh PBNW. Ingat adik-adik, itu kita bisa melawan mereka hanya melalui birokrasi. Birokrasi itu ada nanti kita kampanye sedikit, ada di Partai Gerindra. Ya, jadi kalau kita kompak di sana habis mereka, karena kita imbang. Sekarang kita tidak imbang. Jadi kita ikuti dulu petuah dari pengurus besar Nahdlatul Ulama untuk menjawab semua apa yang menjadi pertanyaan adik-adik tadi, dan kita buktikan. Karena pada saat 2014 saya masih aktif di Dewan, mereka buat NW tandingan habis kita buat. Karena apa, sama-sama kita posisinya di sana itu. Nah sekarang kita tidak ada yang jadi. Mereka ngoncer, Pak Termugni aja diatur sebagai sedemikian rupa kan? Karena apa? Ya karena birokrasi yang mereka kuasai. Nah itu sebabnya PBNW satu partai, Gerindra, gitu kan? Nah ini maksudnya itu untuk kita berjuang memperkuat persatuan kesatuan kita di organisasi itu. Jadi paham deh ya. Jadi masalah upaya hukum itu pasti ada nanti. Tetapi kita harus cari celah. Jangan kita konyol melawan konyol. Karena mereka sudah menguasai. Itu yang pertama. Yang kedua, fakta harus semua kita pegang. Secara de jure-nya kita pegang. Dari A sampai Z, ya sertifikat, ya kuasa, semua ada sama beliau. Mereka tidak pegang apa-apa, cuma menguasai faktanya saja. Cuman dulu karena kita sama satu di organisasi NW, sehingga kita biarkan dia. Nah kalau sekarang kan dia sudah pindah rumah. Masa dia mau tetap di rumah apa di bar-bar di sini kan? Pasti itu kalau bukan haknya pasti diambil. Itu, tapi ada celah, ada caranya nanti. Ya, kita jangan seperti tahun 98 seperti yang saya bilang tadi. Jangan ngamuk. Kita ini negara hukum, negara undang-undang. Kita harus kembali. Hanya dengan materi 10.000 nanti kita mau ngalah? Tidak ada. Nanti untuk lebih jelasnya masalah fakta hukumnya bisa dijelaskan oleh Lebah. Tapi intinya kira-kira seperti itu. Ya, dilanjut aja Pak Iwan. Ya, terakhir dari Pak Iwan. Ini biar dia tidak jadi penasaran tuh pulangnya nanti ada yang bertanya itu kok secepat itu semua logo-logo madrasah berubah katanya, ini pelang-pelangnya itu jadi NWDI. Mohon dijelaskan ada apa dengan itu gitu. Apakah secepat itu memang
lembaga-lembaga NU ini juga ikut berubah dengan mereka menulis pelang di luar menjadi NWDI gitu. Terkait dengan apa yang disampaikan tadi, yang berubah pelangnya NWDI itu di undang-undang, di hukum belum bisa. Mereka sudah mengajukan ada 21 yang akan dirubah, tapi itu belum bisa karena dijawab oleh menteri, silahkan yang bersangkutan mengusulkan. Baru 4 dia punya madrasah secara hukum dan undang-undang, baru 4. Dan kalau yang lain masih NW semua, karena undang-undang tidak bisa merubah dia semata-mata seperti itu. Iya, jadi ya buat seperti itu, biarkan aja. Dan mereka tetap NW itu. Jadi tidak segampang itu merubah sekarang madrasah NW, misalnya kayak di Jengki Al Hasaniyah NW, mau dirubah menjadi Al Hasaniyah NWDI berat. Prosesnya tidak segampang itu. Karena badan hukum semua dari Dikti semua harus berubah. Mau enggak sekolah itu seperti itu hanya karena kepentingan organisasi yang enggak jelas. Jadi gitu dia, adik-adik jangan ragu, jangan galau dengan mereka itu. Mereka sudah ngajukan memang, tetapi tidak disetujui. Sama dengan lambang yang dia pakai NWDI itu, belum dia punya hak memakainya. Tetapi kita harus menunggu dulu. Karena kita sudah terdaftar, hak paten kita sudah jelas, di sana ada 2 hak logo kita, yaitu 1 bulan bintang 5, sama di bawahnya ada NW-nya, benderanya itu NW. Jadi ada dulu logo yang kita punya. Nah itu tidak boleh sama, karena kesepakatan pada saat itu katanya kalau tidak salah dia kuning ya, dia mau dasar kuning, tetapi gambar apa kayak kita tidak mau tahu. Dan itu hak mereka. Itu. Ya jelas kan? Nanti dilanjutkan Pak Iwan.